Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran Smart Dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Suharnani. Saat ini saya sebagai dosen di Universitas Wijayakusuma Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di program studi Sosiologi. Sesuai dengan rumpun ilmu sosial, cabang ilmu yang saya tekuni kali ini adalah kajian gender. Maka yang saya sampaikan pada unjuk kerja bidang pengajaran adalah mata kuliah Sosiologi Gender. Mata kuliah Sosiologi Gender dengan kode mata kuliah SPS 537 merupakan mata kuliah program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan bisa diambil di semester gasal. Bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh mata kuliah wajib, maka dapat mengambil mata kuliah ini. Penjelasan dalam UKPT pengajaran Smart Dosen ini meliputi delivery, interaction, dan assessment. Delivery pada proses ini saya memberikan materi dengan menyampaikan silabus mata kuliah, RPS, bahan materi, bahkan buku diktat sosiologi gender yang saya upload di e-learning Universitas Wijayakusuma Surabaya. Bahkan saya juga bisa menyampaikan di grup WhatsApp LMS pada interaction. Untuk interaction saya melakukan kontak dengan mahasiswa pada saat pembelajaran tatap muka, pemberian tugas, diskusi interaktif. Misalnya saya menanyakan kabar, memberi salam, mengajak doa bersama pada saat pembukaan mata kuliah, dan pada saat penutup perkuliahan. Diskusi dua arah juga saya lakukan dan mengajak mahasiswa untuk berpikir secara kritis. Assessment, teknik, dan indikator penilaian saya menggunakan penilaian rubrik penilaian untuk presentasi makalah dan diskusi. Bahkan saya menggunakan scoring untuk soal-soal yang berupa kuis. Deskripsi mata kuliah pada sosiologi gender ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar studi gender, memahami peran gender dalam masyarakat, serta menganalisis hubungan antara gender dengan struktur sosial. Topik utama yang dibahas dalam konstruksi sosiologi gender, teori-teori gender, feminisme, maskulinitas, dan isu-isu gender kontemporer. Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana gender mempengaruhi interaksi sosial, pembagian kerja, kekuasaan, dan kesetaraan gender. Manfaat bagi siswa adalah dapat memperkuat wawasan dan memahami mengenai isu gender, meningkatkan kesadaran akan ketimpangan gender, serta mampu menganalisis fenomena sosial dengan perspektif gender. Apa yang diharapkan atau kemampuan yang diharapkan dalam menempuh mata kuliah ini? Mata kuliah ini mengharapkan siswanya, mahasiswa, agar menjadi seorang sarjana yang memiliki kompetensi sebagai asisten peneliti, pemberdaya masyarakat, dan analisis sosial. Hal tersebut sesuai dan mengacu pada visi program studi, yaitu menjadikan program studi sosiologi yang mandiri dan inovatif dalam bidang sosiologi perkotaan untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai asisten peneliti, pemberdaya masyarakat, dan analis sosial. Pada mata kuliah sosiologi gender ini, CPL dari beban mata kuliah sosiologi gender fokus pada pengetahuan sesuai dengan level KKNI, di mana yang dimaksud dengan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam pembelajaran selama berlangsung. Pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Secara prosedur SNDikti, mata kuliah ini pada posisi P1, P2, P3, dan P4.
Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini pertama, konsep dan teori dasar gender dalam konteks sosiologis. Kedua, dampak perbedaan gender terhadap akses dan kontrol sumber daya sosial, ekonomi, dan politik dalam berbagai budaya. Yang ketiga, menilai kebijakan publik dan program-program terkait gender. Yang keempat, menilai kebijakan publik dan program-program dalam perspektif gender. Yang kelima, mengkritisi representasi gender dalam media dan literatur. Yang keenam, merancang penelitian sosiologi gender dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh, metode penelitian sosiologi gender. Yang kedelapan, inovasi dalam menyelesaikan masalah ketidaksetaraan gender. Yang kesembilan, pendidikan gender. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Judith Lorber dengan judul Gender and Equality, Feminist Theory and Politics, diterbitkan oleh Oxford University 2012. Dan ada bukunya Raewyn Connell dengan judul Gender in the World Perspective yang diterbitkan oleh Polity 2015. Bahkan mahasiswa juga bisa membaca buku diktat penulisnya saya, buku diktat sosiologi gender. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini termasuk dalam terfasilitasi web in-H, di mana hampir 30% perkuliahan berbasis pada teknologi jejaring. Sebagai tambahan untuk memperkuat fasilitas pembelajaran secara tatap muka. Seperti pada proses delivery, materi semua telah terupload dalam e-learning yang dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa. Selain itu, web tersebut saya gunakan untuk mengupload RPS, e-book, artikel pendukung, dan tugas mahasiswa. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, bentuk pembelajaran kuliah interaktif, pembelajaran pada masalah atau kasus. Metodenya dengan diskusi dua arah, diskusi kelompok, dan ceramah interaktif. Penugasan berupa ujian tertulis, studi kasus, presentasi, dan tanya jawab. Dan untuk assessment, penilaian dari mata kuliah ini adalah dinilai dari keaktifan mahasiswa sebanyak 25%, tugas sebanyak 15%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 25%. Oke, berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah sosiologi gender. Selamat menikmati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah sosiologi gender. Sebelumnya silakan untuk ketua kelas membuka dengan doa dulu. Sebelum memulai kuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Di pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang teori gender. Ada yang bisa menyampaikan terkait resumen pertemuan kemarin? Silakan. Kemarin kita membahas tentang teori sosial gender di masyarakat akan mengonstruksikan atau menetapkan bagaimana sesuai yang dianggapkan perannya dengan jenis kelamin. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Alfi. Oke, terima kasih Mbak Alfi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang teori-teori gender dan bagaimana gender itu dikonstruksi oleh masyarakat. Artinya nanti dalam cyber feminis, yaitu paham feminis ini juga akan ada kaitannya bahwa apa yang sudah dikonstruksi di mana masyarakat menginginkan perempuan itu harus menggunakan apa, berjalan
seperti apa gitu ya, dan itu terjadi repetition, diulang-ulang gitu ya. Artinya di sini bahwa gender itu adalah apa yang dikehendaki oleh nilai-nilai, dikehendaki oleh struktur, dikehendaki bahkan lebih ekstrim lagi dikehendaki oleh penguasa seperti itu. Nah, kali ini kita bahas tentang cyber feminis. Cyber feminis adalah paham tentang feminis, di mana ada peluang bagi perempuan untuk lebih bisa liquid dan cair dan mendefinisikan ulang tentang feminisnya di ranah digital seperti itu. Mari kita lihat materi kita tentang cyber feminis. Silakan slide kedua. Oke. Di cyber feminis ini merupakan bagian dari gerakan perempuan, gerakan feminis di gelombang ketiga, yaitu di tahun 1990-an gitu ya, di mana waktu itu terdapat teknologi digital yang berkembang sangat pesat gitu ya. Jadi tokoh-tokoh dalam cyber feminis ini merasa bahwa dulu ketika di gelombang pertama, feminis di gelombang pertama, yang diperjuangkan itu apa? Di feminis gelombang pertama yang diperjuangkan adalah bagaimana perempuan bisa mengikuti ranah politik, gitu. Itu yang diperjuangkan. Terus kemudian di feminis gelombang yang kedua, yang diperjuangkan itu apa? Yang diperjuangkan itu adalah bagaimana agar perempuan bisa beradaptasi dengan struktur yang ada. Jadi melawan patriarki, melawan nilai-nilai, melawan keagamaan, seperti itu. Sementara yang di gelombang ketiga ini adalah mendekonstruksikan, gitu ya, mendekonstruksikan tentang paham-paham feminis, gitu. Ini siapa saja nanti anunya apa? Di slide selanjutnya. Siapa-siapa di sini ada beberapa tokoh yang menggardani ya untuk di paham cyber feminis. Itu ada Judith Butler yang terkenal dan Donna Haraway. Judith Butler dengan gender performativitas. Nah, apa prinsip dasar dari gender yang dimaksud di dalam cyber feminis gitu ya? Pertama adalah gender di konstruksi sosial bukan sesuatu yang ditentukan secara biologis gitu. Artinya sebenarnya gender itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Kalau bahkan di dalam ekstrimnya gender performativitas, ketika persepsi seseorang berubah gitu ya, dia merubah dari cara berjalannya. Kalau perempuan itu harus seperti ini, sementara kalau laki-laki itu begini. Nah, itu adalah gender. Kalau laki-laki itu harus yang macho, kalau perempuan itu harus lemah lembut, seperti itu. Karena saking bukan sesuatu yang ditentukan oleh biologi, saking ekstrimnya, kenapa ada perubahan-perubahan laki-laki ingin menjadi perempuan, misalnya dengan menggunakan operasi jenis kelamin, seperti itu. Itu artinya saking cairnya dan bisa berubah dari yang hanya tuntutan ingin mendekonstruksi cara performnya gitu ya, cara menggunakan bajunya, sampai ekstrim. Kenapa misalnya tiba-tiba laki-laki menggunakan rok gitu ya, terus kemudian dia lebih ekstrim lagi ingin merubah operasi jenis kelaminnya. Artinya itu bisa dikonstruksikan ulang. Jadi sesuatu yang bersifatnya biologis ini yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang paten, tapi dalam persepsi dasar gender cyber feminis itu bisa diubah di sana. Terus prinsip dasar yang kedua, di teknologi digital dapat digunakan untuk
menantang norma-norma gender tradisional. Norma-norma gender tradisional itu seperti apa gitu ya? Terutama seperti bagaimana sebuah perjuangan kelas gitu ya. Bagaimana tentang pemberdayaan perempuan gitu ya. Supaya bisa setara dengan laki-laki, itu sebaiknya ketika ada peluang di dalam dunia teknologi digital, laki-laki dan perempuan atau sementara perempuan yang dulunya kesulitan, terhambat, itu bisa menjadi lebih mudah di sana karena terbantukan dengan teknologi digital. Lah norma tradisional itu apa? Perempuan harus didomestifikasi, perempuan harus berada pada jeruji besi yang terbuat dari emas gitu ya, berada dalam rumah gitu ya, melakukan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat domestik seperti menyapu, membersihkan rumah, merawat anak, melayani suami, memasak, begitu kan. Itu adalah gender tradisional. Sementara laki-laki harus menguasai wilayah publik, harus menguasai wilayah kapitalis, gitu kan, wilayah ekonomi, wilayah kekuasaan, gitu kan, wilayah publik lainnya seperti itu. Nah, prinsip dasar dari gender performatif, gender dari cyber feminis yang ketiga ini apalagi? Perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, gitu ya. Akses yang sama, jangan lagi ada prasyarat, gitu ya. Ketika dulu di wilayah masuk di ruang publik, perempuan harus memiliki syarat-syarat tertentu, gitu kan. Keluar dari rumah harus beres dulu merawat anaknya, gitu, baru bisa bekerja di luar. Tapi di sini untuk menguasai teknologi digital harus aksesnya dipermudah, nggak perlu ada syarat seperti itu. Perkara urusan domestik bisa dilakukan bersama itu. Terus cyber feminis harus inklusif dan mewakili berbagai suara perempuan. Lah di dalam feminis gelombang ketiga ini mengkritik feminis gelombang yang kedua, di mana waktu itu tidak dianggap bahwa semua perempuan itu mengalami ketidaksetaraan, semua perempuan mengalami diskriminasi. Lah, feminis gelombang ketiga ini tidak hanya semua perempuan, hanya case-case tertentu kok gitu. Case-case tertentunya di mana? Nah, ternyata tidak semua perempuan mengalami kesulitan di dalam merepresentasikan perempuannya, seperti itu. Dan siapa yang mengalami diskriminasi itu? Hanya perempuan-perempuan yang misalnya perempuan dengan kulit berwarna, tapi tidak pada perempuan kulit putih. Karena di perempuan kulit putih mereka cenderung mendapatkan kesetaraan gitu. Oke, selanjutnya berikut adalah beberapa contoh penerapan dari cyber feminis gitu ya. Kelompok-kelompok cyber feminis itu telah menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan dan melawan kekerasan yang dialaminya. Gitu. Coba bayangkan dulu ketika di gender tradisional perempuan mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan kalau dirinya mengalami kekerasan seksual, gitu ya. Kesulitannya apa? Kira-kira apa? Mereka malu, mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk curhat, karena mereka perempuan mengalami kekerasan seksual tidak hanya di wilayah domestik. Ketika ada subordinasi di sana, ketika ada patron klien di sana, ada kerentanan perempuan mengalami kekerasan. Misalnya
santri dengan kiai. Ada subordinasi di sana. Takut ngomong seperti kalau dia mengalami kekerasan seksual. Perempuan dengan atasannya di wilayah pekerjaan, takut ngomong, gitu ya. Tapi dengan media sosial dia lebih mudah untuk menyatakan dirinya, dan tentunya harus ada yang kedua, perempuan harus menciptakan komunitas yang saling mendukung. Itulah kenapa harus dibuat agar sesama perempuan itu saling mendukung. Jangan ada yang menjibir ketika ada temannya perempuan curhat di media sosial mengalami kekerasan seksual. Gitu. Jangan menjibir, harus disupport. Ini namanya terciptanya sebuah komunitas sisterhood. Gitu. Oke. Terus yang perempuan menggunakan alat teknologi digital untuk mengekspresikan dirinya agar berpikir secara kreatif. Nah, itu. Jadi, di mana berpikir kreatifnya? Jadi harus lebih mudah untuk mengekspresikan kreativitasnya di situ. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan paham-paham cyberfeminis ini. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, dengan siapa? Dengan silakan. Pertanyaan saya, mengapa budaya pop sering mendukung gender non-konformitas, misalnya itu pada pria feminin dan perempuan maskulin? Oke. Paham maksudnya apa yang disampaikan oleh Ruth? Oke, maksudnya begini, ini kan budaya culture pop ya. Culture pop itu di mana kita selalu ada konfrontasi di sana gitu. Ketika culture pop ini perempuan maskulin, laki-laki feminin gitu ya. Ya, itu karena apa? Ada tentangan di sana, ada kultur yang berbeda di sana, gitu ya. Jadi artis-artis yang laki-laki tapi ayu gitu kan pernah sangat melihat gitu ya. Laki-laki tapi sangat feminin gitu di sana gitu kan. Nah, cyberfeminis itu sebenarnya menghendaki agar biarkan identitas gender itu menjadi privasi masing-masing. Kita tidak menghardiknya, kita tidak mencemoohnya, kita tidak mendiskriminasikannya begitu. Dan memang masih ada clash dengan gender tradisional gitu. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan saya itu, bagaimana norma gender tidak produksi melalui bahasa, misalnya kayak kata bapak atau ibu dalam dokumen resmi? Oh, oke. Itu bagus sekali. Memang di cyberfeminis itu masuk dalam kajian teori postmodern gitu ya. Bahkan Foucault sendiri melihat bahwa ada peran kuasa di sini gitu ya, yang mereproduksi kata-kata yang lebih cenderung pada oposisi biner, yaitu ada emak bapak gitu, ibu bapak gitu kan. Padahal sebenarnya ini adalah ya kawan-kawan kita semua gitu kan. Dalam cyberfeminis dianggap itu seharusnya mulai harus dihilangkan begitu kan. Tidak ya oke lah kalau hanya untuk penyebutan bahwa ini laki-laki dan perempuan, tapi tidak untuk mendiskriminasikan atau membedakan misalnya tentang sarana dan prasarana, terus peluang di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut untuk slide selanjutnya. Oke. Berikut adalah tokoh cyberfeminis yang sudah saya sampaikan. Di sini ada Judith Butler gitu ya. Kalau kalian lihat Judith Butler ini adalah seorang filosof dari Amerika gitu ya. Sama Donna Haraway juga filosof dari Amerika, dan memang karya-karyanya sangat mempengaruhi cyberfeminis dengan gender performativitasnya. Gender itu adalah tentang perform gitu ya, menurut Judith Butler gitu ya.
Terus kemudian tokoh cyber feminis lainnya adalah Donna Haraway, seorang filosof ilmuwan Amerika yang telah menyoroti hubungan antara perempuan dan teknologi. Dan dia lebih, kalau ngomongin tentang perempuan mendapat diskriminasi tanpa ada solusi, menurut Donna Haraway itu percuma gitu loh. Tapi yang perlu kita redefinisikan ulang adalah bagaimana perempuan ini jauh lebih bisa setara dalam keadilan ekonomi, misalnya kekuasaan gitu misalnya. Maka ranah digital ini dianggap sebagai alat untuk menuju ke sana. Toh ketika mereka mendapatkan kesetaraan dalam kekuasaan dan ekonomi, lama-lama laki-laki juga akan memberikan peluang yang sama, respect yang sama gitu kan, seperti itu. Terus Vicky Kirby itu juga seorang filosof teoritis media dari Australia gitu ya. Dia lebih mendukung juga untuk gerakan-gerakan gender cyber feminis. Oke, terus selanjutnya saya kasih contoh tentang gender trouble-nya yang ditulis oleh Judith Butler gitu ya. Judith Butler ini memang seorang feminis yang dia dianggap terlalu melebih-lebihkan gitu ya. Terlalu melebih-lebihkan, feminis and the subversion of identity gitu ya. Kenapa sih dipersoalkan gitu ya? Identitas laki-laki dan perempuan mengalami subversion gitu ya, mengalami penekanan, ada opresi tertentu gitu ya, yang dialami oleh perempuan seperti itu. Oke, selanjutnya satu lagi mungkin ini lebih. Lah, representasi yang diinginkan di dalam Judith Butler itu adalah agar performativitas itu tidak menjebakkan laki-laki dengan perempuan untuk dia terus-menerus mematuhi kehendak dari gender tradisional begitu. Artinya itu bisa cair, itu yang diinginkan dari, itu hanya perform biasa gitu kan. Artinya kalau laki-laki mencoba untuk menggunakan rok dengan desain yang dia inginkan tidak masalah gitu kan. Bahkan Judith Butler itu perempuan, tapi selalu dia potongan rambutnya pendek dan selalu menggunakan jas gitu. Laki-laki juga kalau memang rambutnya harus diurai panjang itu juga tidak masalah gitu. Itu yang, karena itu adalah perform yang di repetition. Karena sejak awal, sejak lahir, perempuan diwajibkan untuk rambutnya panjang begitu. Dan itu ternyata menjadi representasi dirinya, oh ini loh perempuan. Padahal itu dengan berjalannya waktu bisa dekonstruksi ulang begitu. Oke? Cukup dari sini? Oke ya, sudah ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semua materi yang sudah saya sampaikan, saya sudah submit di Elena. Jadi Anda bisa mengakses semua materinya di sana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dengan mata kuliah Sosiologi Gender. Saya Suharnani mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.